Ini kenapa nggak boleh dibawa ke pesawat? Ban Jiu-Jiu, berdasarkan peraturan penerbangan sipil, semua cairan yang melebihi 100 ml tidak boleh dibawa ke pesawat. Ini adalah arak yang disimpan puluhan tahun oleh kepala desa kami. Lalu bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau Anda minum saja? Pak Gu, akhirnya Anda kembali. Departemen PR kalian. Semuanya makan gaji buta? Klien kali ini sulit ditangani. Departemen PR mengirim semua orang, semuanya kalah minum dengannya. Perusahaan teknologi Guya. Meskipun kalian adalah pionir di bidang kecerdasan buatan, tapi departemen PR kalian tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Begitu banyak orang digabung. Semuanya kalah minum dengan saya, Pak Wang. Sendirian. Pak Wang, daya minum Anda luar biasa. Hari ini kami kurang dalam menjamu. Tapi Pak Wang, kuota chip yang Anda pegang sangat diinginkan perusahaan Gu. Entah apakah begini bisa. Saya bersedia menaikkan 10%. Dengan hormat memohon Pak Wang untuk memberikan chip di tangan kuota itu kepada saya. Pak Gu yang legendaris, ternyata muncul sendiri. Berkelas. Sangat berkelas. Pak Gu, asal Anda minum segelas ini, saya tidak hanya tidak menaikkan harga, malah memberi Anda diskon. Bagaimana? Saya alergi alkohol. Baik. Karena Pak Gu meremehkan saya, Pak Wang, maka urusan transaksi sampai di sini. 20%. Pak Gu, saya cari perusahaan lain yang menghargai perusahaan saya, Pak Wang. Tenang saja, sobat. Sebelum kepala desa pergi, dia sudah berpesan padaku, sesampai di Jiangcheng, harus banyak dengar saranmu. Pak Wang ini, saya jamin akan menanganinya untukmu. Ada yang masih bisa minum? Bersulang untuk Pak Wang? Sekelompok orang tidak berguna. 30%. Pak Wang, sungguh tidak bisa lebih lagi? Pak Gu. Karena meremehkan saya, Pak Wang, kita juga belum puas minum, urusan kerja sama ini jangan dibahas lagi. Ayo, lanjut ke tempat lain. Pak Wang, kan? Saya lihat Anda hari ini tidak bisa pergi. Mau paksa, ya? Mau ngapain? Kau juga dari Gu, bagian PR, kan? Belajar dariku. ...25 meter. Aku duluan bersulang untukmu. Baik. Akhirnya datang yang pantas. Pak Wang, saya tuangkan untuk Anda. Ini tidak bisa. Kamu gadis kecil. Minum pakai cawan kecil. Boleh saya pakai gelas kecil? Saya juga ganti cawan.
Pak Wang, hebat. Mari kita nikmati hari ini. Pak Wang, makin minum makin kaya. Kenapa diam? Tuang arak. Aku menuang untukmu. Kalau tidak, bagaimana? Kau yang minum. Tidak punya perasaan sama sekali. Cepat. Baik, aku tuang untukmu. Pak Wang, keberuntungan berpasangan. Aku bersulang kedua untukmu. Semoga Anda terus bersemangat, karir di puncak. Baik. Minum. Pak Wang, yang pertama pasti ada kedua, yang kedua pasti ada ketiga. Aku bersulang ketiga untukmu. Ada tiga. Semoga Anda semakin sukses. Setiap tahun lebih baik dari sebelumnya. Baik. Pak Wang, acara minum kita bisa mulai sekarang. Bukankah sudah mulai? Tadi itu aku kumur. 5 jaya. 666. Pak Wang, kita ganti ember minum. Pak Wang, memelihara ikan? Nenek, kontraknya? Ambil kontraknya. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan? Apa masih tidak? Aku tanda tangan. Minum gelas ini. Kakak lindungi kamu. Aku tidak bisa minum arak. Minumlah. Tolong. Tolong saya. Kamu pura-pura ya? Tolong saya. Aku bilang aku nggak punya duit. Tolong saya. 1 juta. 1 juta. 1 juta, hidup indahku, aku datang. 1 juta. Kamu tidur di sofa hari ini. Aku bilang ya, aku nggak serakah sama kamu. 1 juta, aku lihat kamu nggak ada yang urus, makanya aku bawa kamu pulang. Besok pagi, jangan lupa, 1 juta transfer ke rekeningku. Kamu ngapain sih? Jangan main bayar utang pakai badan hal itu, aku tahan godaan. Tolong saya. Kapan kamu pulang? Jiu, kamu hebat. Begitu mulai, langsung dapat klien yang paling sulit. Perusahaan bilang padaku,
aku akan naik jabatan. Benarkah? Itu bagus sekali. Karena berhasil dapat kontrak ini, perusahaan mengizinkanku ikut serta seleksi asisten khusus direktur. Jadi kamu pasti akan naik gaji dong? Bukan cuma naik gaji semudah itu. Direktur kita tuh tampan banget loh. Katanya dia meninggalkan kekayaan miliaran keluarganya dan mendirikan perusahaannya sendiri, perusahaan AI, ganteng dan kaya raya. Mikir bakal setiap hari bisa bersama direktur. Nanti lama-lama jatuh cinta, kalau kamu menikah dengan keluarga kaya, kamu bisa pakai uang suamimu untuk menghidupiku, Kak. Tapi posisi ini, perusahaan tidak tahu berapa banyak yang mengincarnya. Kompetisinya ketat. Aku tidak percaya diri. Tunggu aku pulang dari perjalanan bisnis besok, kamu temani aku. Baik. Demi kehidupan indah kita. Rp1.000.000, kamu bangun. Kepalaku. Kemarin malam kamu kebanyakan minum. Kamu sendiri yang nabrak tembok, aku baik hati, membalutnya biaya perban. Tidak usah kubayar lagi. Dulu kalau aku minum, langsung pingsan. Kali ini tidak masuk ICU. Hanya dengan dia. Ternyata punya efek seperti itu. Ada bau alkohol. Ini. Aku sedang berkumur. Kamu gila gosok gigi pakai alkohol. Kamu tahu apa ini resep kampungku? Iya, pengobatan tradisional disinfeksi sekaligus memutihkan. Lihat giginya, putihkan. Kemarin malam kamu janji 1 juta masih berlakukan. HP dan dompetku. Uang kecil begitu. Sekarang aku transfer. Aku tidak ambil HP dan dompetmu. Lalu kemana HP dan dompetku? Mana aku tahu. Kalau kamu tidak kasih HP, bagaimana aku transfer uang ke kamu? Kamu mau ingkar janji ya? Aku juga bodoh sekali, makanya dari penampilanmu tidak kelihatan bisa mengeluarkan 1 juta rupiah. Aku tahu aturan main uang tunai di dompet. Kamu ambil KTP dan HP kembalikan. Kamu mau merampok ya? Kalau kamu tidak kasih HP dan dompet, aku akan tetap di sini. Kalau kamu tidak pergi, aku pergi. Para kandidat tunggu sebentar di sini ya. Tunggu. Ada yang bisa dibantu, Bu? Itu bisa dimakan? Bisa. Jiu-jiu, aku menyuruhmu datang untuk memberi semangat padaku, bukan untuk membuatku tertekan. Tapi yang diwawancara bukan aku. Apa yang aku takutkan? Baiklah, kamu makan saja. Ku dengar Pak Gu kita ini sulit diajak kerja sama. Aku juga dengar, siapapun yang punya perasaan khusus terhadap Pak Gu pasti dipecat. Apa? Semua bilang dia monster tidak punya perasaan. Tapi siapa suruh dia ganteng? Kandidat pertama, Li Qian. Aku lulusan PhD dari Qingbei, pernah di 3 perusahaan kelas dunia Fortune 500, menjabat asisten direktur utama, berharap bisa menjadi asisten direktur utama. Aku lulus dari Universitas Columbia. Jurusan yang aku ambil adalah bidang kecerdasan buatan. Aku yakin diriku pasti bisa menjalankan dengan baik posisi ini. Dr. Qingbei, lulusan Universitas Columbia. Hebat. Enak sekali. Berikutnya, Tang Tang. Nama aku Tang Tang. Meskipun aku bukan lulusan universitas ternama, tapi aku baru lulus langsung masuk perusahaan. Aku adalah karyawan nomor 0027. Kemarin aku menandatangani kontrak besar. Su Jiu-jiu. Giliranmu.
Aku? Ya, tadi kamu kan juga mengisi formulir lamaran? Kukira kalau isi ini baru boleh makan camilan. Silakan. Nomor KTP dan jabatan? Nama aku Sujiu Jiu. Tidak pernah kuliah. Tidak pernah kuliah. Tidak apa-apa, saudari Sujiu Jiu. Biasanya hobi apa? Minum. Apakah itu dianggap? Selamat, Nona Su. Selamat ya, berhasil diterima sebagai asisten khusus direktur utama perusahaan teknologi GU. Ini bukan aku. Selamat, selamat. Kamu hebat, hebat sekali. Direktur GU, apakah ini terlalu terburu-buru? Suruh dia datang besok untuk mendaftar masuk kerja. Baik, Direktur GU. Omong-omong teman dekatnya, Tang bukankah dia harus perjalanan dinas? Direktur GU Tang baru saja sering perjalanan dinas baru kembali kemarin, sekarang disuruh perjalanan dinas lagi? Baik, Direktur GU saya, segera perintahkan bagian humas untuk mengatur perjalanan dinas. Silakan. Rp1 juta kenapa kau? Nona Su, saya sekarang mewakili Direktur GU secara resmi menandatangani denganmu kontrak kerja. Aku menemani teman dekatku untuk wawancara. Aku sama sekali tidak peduli dengan direktur utama itu asisten khusus. Gaji tahunan 5 juta. Bos, Ada pertanyaan lain? tidak ada masalah. Bos aku sangat bersedia melayanimu. Bukan melayaniku, melayani Direktur GU. Kita semua bekerja untuk Direktur GU. Aku akan berusaha sekuat tenaga melayani direktur GU dan mengikuti arahan direktur GU. Tanda tangani sekarang. Selamat. Nona Su resmi menjadi sekretaris pribadi Direktur GU dan selingkuhan gelap. Kau bilang apa? Pacar apa? Pacarnya siapa? Nona Su, menurutmu, 5 juta. Segampang itu didapat? Aku tidak mau. Aku mengundurkan diri. Nona Su, sebelum tanda tangan, kamu tidak lihat dulu klausul kontraknya? Jika Nona Su melanggar kontrak sepihak, harus membayar denda 10 juta. Berapa? Kamu, kenapa tadi kamu tidak ingatkan aku? Padahal aku kemarin menyelamatkanmu. Hanya akting. Akting. Pak GU butuh kamu membantunya menghadapi keluarganya saja. Dia tidak akan berbuat apa-apa padamu. Benarkah? Jangan bohongi aku. Kalau bohong, jadi anjing, harus telan 1000 jarum. Benar, benar. Kamu pernah menyelamatkanku. Masa aku bohong sama kamu? Kan, tugas pertamamu adalah membantu Pak GU menghadiri acara keluarga. Membantunya, menghadapi keluarganya. Cepat sekali, aku saja tidak tahu di mana meja kerjaku, aku tidak tahu, aku. Tidak apa-apa. Asisten direktur, kamu mau duduk di mana saja boleh. Aku tidak berani pergi. Tolong bantu aku. Aku temani kamu pergi. Lalu jika Gu Jingchen itu kalau dia padaku. Kalau dia berani pegang-pegang aku, tolong selamatkan aku. Baik, nanti pasti aku selamatkan kamu. Kamu sumpah. Aku bersumpah. Ingat ya, kamu sudah bersumpah. Oh ya, kamu kenal tempat ini? Cukup kenal. Kalau aku ambil satu dari ini, apakah dia akan tahu? Ambil saja satu kotak, dia seharusnya tidak akan tahu. Bersulang, selamat, sobat, menjadi asisten khusus direktur GU. Tapi ya, kamu akan dinas lagi,
nanti aku harus sendiri lagi sendirian di rumah. Kamu sudah menjadi asisten Direktur Gu? Berusahalah menikahi Direktur Gu. Bicara soal Gu Jingchen ya, sampai sekarang aku belum pernah melihat wajahnya, tapi aku dengar dia ini sangat sulit bergaul, dan juga licik dan curang, keji dan tidak tahu malu. Tuan kedua keluarga Gu datang. Aturan lama, bersihkan tempat. Xiao Jiu, Ayo cepat pergi, kenapa? Aku belum mulai minum. Gu Xiao ini tidak bisa kita ganggu. Siapa Gu Xiao? Dia adalah grup terbesar di Jiangcheng, putra kedua keluarga Gu. Keluarga Gu adalah keluarga berusia ratusan tahun. Bisnis anggur Gu saja bernilai triliunan. Ayo cepat pergi. Kamu bisa minum alkohol? Bisa, sedikit saja. Baik. Kalau begitu temani aku minum. Aku takut membuat tuan kedua mabuk. Apa yang kamu tertawakan? Kamu benar-benar tidak berpengalaman. Di Jiangcheng hanya tuan kedua yang bisa membuat orang lain masuk rumah sakit karena minum. Kapan pernah lihat tuan kedua mabuk? Kalau begitu aku temani kamu minum. Dikit banget. Nekat. Tuan, Ya? jadi, sudah pilih mangsa malam ini. Nanti kalau dia mabuk, Tuan bisa main-main dia. Anki, buatkan minuman. Su Jiu Jiu, ya, malam ini kalian akan dapat pelajaran. Putri sulung keluarga Chen adalah juara internasional lomba mixology. Ini, apa ini? Belum pernah lihat, kan? Minuman ini disebut selokan. Kamu bisa bikin? Aku ajarin kamu. Apa katamu? Aku belajar bartending sejak umur 8 tahun. Kamu berani ngajarin aku? Menarik, menarik. Semakin menarik. Coba saja. Kamu. Tuan lihat dia. Usir dia. Sepertinya aku salah lihat. Keahlian tanganmu bagus, tapi tidak tahu. Daya tahan minummu, bagaimana? Tuan, kamu tidak membelaku. Jiu Jiu, ayo kita pergi. Tuan, aku ibuku suruh pulang untuk makan. Iya, kompor rumahku belum dimatikan. Siapa suruh kamu pergi? Kunci pintunya. Malam ini, tidak ada yang keluar dengan berdiri. Kamu yakin? Hari ini tidak ada yang bisa pergi, kecuali merangkak keluar. Aku yang bilang. Apa-apaan, lucu banget, gak ada apa-apanya. Su Jiu Jiu. Rp1 juta, kenapa kamu masih di rumahku? Sudah kubilang, gak ketemu HP dan dompet, aku akan bertahan dan gak pergi. Baik, kalau begitu, tinggallah di rumahku,
kerja untuk bayar utang. 1 juta itu cukup untukmu kerja 10 tahun. Kamu juga bisa mabuk? Ngantuk banget gak kasih tidur maksa minum. Siapa yang bikin Su Jiu mabuk begini? Tuan muda kedua. Gu Xiao ini benar-benar gak tahu diri. Sungguh kira keluarga Gu dia yang berkuasa? Tuan muda kedua, selama ini, mengandalkan bisa minum banyak, sedangkan Anda alergi alkohol, Pak Tua padanya, juga cukup sayang. Bahkan, Pak Tua juga ingin grup Gu diwariskan ke yang kedua. Lagi pula, keluarga Gu adalah keluarga anggur nasional, tidak perlu seorang penerus yang alergi alkohol. Kirim orang khusus lindungi Su Jiu. Kedepan hal seperti ini, jangan sampai terjadi lagi. Siap? Gu Jingchen ini aku mau habisi dia. Akhir pekan, membuatku bangun sepagi ini. Gaji tahunan 5 juta. Maaf, suara bicaraku tadi terlalu keras. Ayo cepat pergi, jangan buat direktur Gu menunggu. Kamu mau pakai ini keluar? Terus? Ini jamuan keluarga direktur Gu, kamu harus berdandan mewah. Ganti-ganti bajunya. Satu juta ini yang kamu belikan untukku? Ini yang disiapkan direktur Gu untukmu. Cantik gak? Gu Jingchen tahu kamu mau mengkhianati dia? Kamu mau touch up dulu? Ayo cepat, kalau tidak, Gu Jingchen si iblis pasti marah. Rumah Tuan Gu ini, masa ini istana besar? Kayak kastil gitu. Aku belum pernah lihat istana semegah ini. Sampai nantikan tahu. Sampai. Sampai. Ini di mana? Ini sama dengan kampungku, gak beda ya? Mana istananya? Xiaogu, hebat, masih tahu pulang. Lihat, kakek datang. Ini pacarmu ya. Bagus, cantik sekali. Halo, kakek. Aku halo, kakek. Kakek sangat baik. Oh, ternyata kakekmu. Pantesan aku tidak lihat mana istana keluarga Gu. Ya, bukankah kita mau pergi ke jamuan Tuan Gu? Xiaogu, kenapa melamun? Kamu kok gitu sih? Ayo, cepat undang gadis itu masuk. Ayo. Nak, siapa namamu? Namaku Su Jiu. Jiu. Bagus ya. Ayo. Hadiah sepotong ayam, terima kasih, kakek. Mulutnya manis ya. Ayo, kasih lagi sepotong sayap ayam. Ayah, ini Chen Anki. Halo, kakek Gu. Saya ini duduk-duduk semua.
Nah, makan yang enak. Makan cepat, ini semua ayam gunung asli. Ayam kampung, enak banget. Ayo, cepat makan. Enak banget. Kenapa bawa lagi satu? Aku juga gak tahu, anak ini, dia bawa pulang satu sendiri. Tapi, ayah, Chen Anki itu pencicip anggur. Jing Chen gak bisa minum alkohol. Dia bisa bantu. Aku nggak setuju. Bagaimana aku bilang ke Jiu Jiu? Menjelaskan? Jiu Jiu. Ada apa? Sopan sedikit. Kalau begitu aku. Seperti ini. Sudahlah, kamu tetap seperti itu saja. Tidak perlu terlalu ribet. Makan. Makanlah dengan baik. Kakek Gu, Anki memberi hormat kepada Anda. Kakek, saya hormat kepada Anda. Anggur ini dibuat sendiri oleh kakek Gu, lembut di mulut, aroma anggur kental, dan setelahnya tak terlupakan. Enak sekali. Kakek, masih ada. Ada. Anggur. Ada. Berapa banyak yang kamu mau? Kakek punya sebanyak itu. Jiu Jiu. Kakek, kamu bisa minum anggur? Kamu meremehkan orang ya. Kakek adalah pembuat anggur. Tentu saja bisa minum. Kakek, dia cukup bisa minum. Jangan Anda bandingkan dengan mereka berdua lagi. Kamu banyak bicara. Aku seorang tua. Masih kalah minum sama gadis kecil ini. Jiu Jiu. Aku orang tua. Sudah seumuran ini. Masih harus mengurus pabrik anggur ini. Aku hanya berharap melihat cucu ini cepat berkeluarga. Jiu Jiu, apa aku salah? Tidak salah. Yang satu lagi, setiap hari bersenang-senang. Jiu Jiu ini menurutmu? Menurutku, aku pikir mereka seharusnya sudah menikah untuk meringankan beban kakek. Jiu Jiu, kamu bilang begitu? Benar. Jiu Jiu, kapan menurutmu kamu dengan si Gu kecil melakukan proses pernikahan? Aku ya? Itu bukan kamu. Lalu dia cari siapa? Ini aku. Kenapa aku tiba-tiba pusing? Jiu Jiu. Paman Gu hari ini, bukannya aku diminta datang untuk ta'aruf. Kenapa dia masih? Anki, urusan kalian anak muda. Harus kalian putuskan sendiri. Cepat kejar, pergilah. Jiu Jiu. Kamu kenapa? Ada apa? Kita selesai? Aku salah apa? Gaji tahunanku 5 juta, lihat, jam berapa sekarang? Bukankah kita harus pergi ke jamuan keluarga Pak Gu? Iya. Kalau begitu, sudah berakhir dong. Meskipun Gu Jingchen orangnya biasa aja, tapi gaji tahunanku 5 juta, kebahagiaan sisa hidupku. Aku kira kamu karena didesak kakek. Aku hanya. Cepat lihat, aku menemukan apa foto Gu Jingchen.
Foto Gu Jingchen. Bagus sekali. Aku belum pernah lihat Gu Jingchen. Biarkan aku lihat. Ini foto yang aku temukan. Kenapa harus aku kasih lihat? Aku cuma lihat sebentar, nanti aku kembalikan. Jangan. Jangan. Kamu bilang dia itu Gu Jingchen. Kamu bilang dia Gu Jingchen? Iya, ini Gu Jingchen. Foto waktu kecil. Berharga banget kan? Iya kan? Bu, Anki, kenapa kamu? mau muntah. Aku antar kamu ke toilet. Ayo. Cuma foto waktu kecil, kan? Sampai segitunya heboh. Tapi, si Gu Jingchen ini dari kecil kok mukanya nyebelin ya? Jiu, hari sudah agak larut. Ayo kita cepat pergi. Tadi si Chen Anki sepertinya sangat tertarik sama hal-hal tentang Gu Jingchen. Dia terus bertanya ini itu. Dia seorang wine taster. Dia tahu aku cukup dekat dengan Direktur Gu. Jadi, dia tanya beberapa hal tentang Direktur Gu. Gitu. Memang harus pulang. Hari mau gelap, besok aku harus kerja lagi. Ayo. Asisten Zhao. Sebagai asisten khusus Direktur Gu. Aku sebagai asisten khusus. Tugas kerjaku apa ya? Karena asisten khusus, maka tugasnya sangat khusus. Misalnya, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, bahkan yang paling dasar, software kantor aku tidak bisa pakai. Itu yang diwawancara. Cewek itu kan? Kamu ikut aku. Aku kenalkan. Lingkungan kantor. Kita kasih pelajaran. Ayo. Mereka adalah karyawan senior departemen. Kalau ada yang tidak ngerti, tanya saja sama mereka. Halo, namaku Su Jiu, asisten khusus Direktur Gu. Sudah lihat waktu wawancara. Kalau gitu kalian ngobrol. Ada urusan lain. Baik. Ada orang yang tidak berguna. Entah dapat peruntungan sial. Mungkin pakai cara kotor. Maaf, aku duduk di mana? Kantor kami penuh. Bawa meja sendiri. Cari tempat duduk. Itu kan masih ada tempat kosong. Itu sudah ada orangnya. Kalau kosong pasti aku biarkan. Lalu aku duduk di mana? Duduk di toilet. Di mana? Hal kecil begini. Sendiri tidak bisa. Baik deh. Nanti dia akan merasakan. Mengambil yang bukan haknya. Harus diajar. Tata krama. Selesai kerja, mau kasih saya masalah. Tidak semudah itu. Proyek kali ini harus berhasil. Ini menyangkut perusahaan kita rencana paruh kedua tahun ini. Proyek ini agak rumit. Direktur Song itu pemabuk, sulit diatasi. Tidak apa-apa, kita masih punya senjata rahasia. Terima kasih. Tisu toilet 50, jongkok 10.000. Nona Su, kenapa Anda duduk di sini? Pindahkan kembali. Jangan macam-macam. Tidak mau. Pemandangan di sini bagus. Pemandangan bagus? Kembali. Kamu tahu tidak? Ini berdampak buruk pada perusahaan. Saya tidak bisa kembali. Li Qian yang menyuruh saya duduk di sini. Li Qian dia berhak apa mengatur kamu? Begini, saya menyuruh Li Qian untuk membiasakannya dengan lingkungan perusahaan. Serahkan pada saya yang urus. Ini keterlaluan. Segera urus. Setelah selesai, datang ke kantor saya. Baik. Li Qian kamu, kemari. Ada apa? Asisten Zhao. Menurutmu? Kamu tidak punya malu? Kenapa duduk di sini? Bukankah kamu yang menyuruh saya duduk di sini? Apa yang kamu omong kosong?
Lalu saya duduk di mana? Duduk di toilet? Duduk di mana? Hal kecil seperti ini tidak bisa diatasi sendiri. Li Qian, kamu masih mau bilang apa? Wah, kamu. Berani kamu mempermainkanku. Kenapa kamu semakin marah? Aku paham. Pasti karena aku tidak melaksanakannya dengan baik. Seharusnya aku pindah ke toilet. Jangan. Mbak, aku tahu kamu diperlakukan tidak adil. Aku yang akan menyelesaikannya. Enggak kok. Menurutku ini bagus. Aku juga merasa bagus. Posisi sebagus ini kuberikan untukmu. Ini, asisten Zhao. Kamu tidak boleh berbuat begini padaku. Lagi pula aku dokter lulusan King Bei. Bagaimana bisa kamu menyuruhku jaga toilet? Kamu yang pimpin perundungan rekan kerja. Kamu disuruh jaga toilet itu ringan? Asisten Zhao, aku tidak bersalah. Aku itu memimpin menyambut asisten Su. Bagus. Karena begitu menyambut asisten Su, kebetulan divisi kalian juga akan ada acara team building. Jadikan sebagai penyambutan asisten Su. Kamu yang bayar biaya team buildingnya. Makul? Aku? Kamu merasa tidak adil? Bisa resign. Aku tidak keberatan. Asisten Su perusahaan memberi Anda kartu bank, passwordnya adalah 6 digit terakhir dari nomor KTP. Perusahaan sudah memasukkan uang ke dalamnya. Tidak banyak, hanya sekitar 2 hingga 300 ribu. Ini kurang pantas ya. Saya baru masuk perusahaan langsung dikasih 200-300 ribu. Saya merasa saya belum melakukan apa-apa. Ini bonus bisnis. Sebelumnya proyek Pak Wang itu sepenuhnya berhasil karena dirimu. Nah, aku juga nggak tahu harus bilang apa. Minuman ini saya bersulang untuk kalian, untuk perusahaan. Jiu-jiu, perusahaan punya aturan dilarang minum alkohol di luar jam kerja. Kenapa? Begini bisnis, hubungan masyarakat perusahaan juga akan diserahkan kepada asisten Su, jadi harus menjaga kesehatan. Kesehatan saya baik-baik saja. Tapi perusahaan, tugas yang diberikan kepada saya pasti akan saya selesaikan dengan serius. Tapi apa itu hubungan masyarakat? Apakah itu pekerjaan yang dilakukan Tang-Tang? Asisten Su, humas itu. Humas itu adalah setiap tempat berbeda. Seperti di sini adalah menemani teman baik, melayani tamu dengan baik, menjaga hubungan baik saja. Saya mengerti adalah membuat semua orang senang dan gembira, benar kan? Benar. Jiu-jiu, besok kebetulan ada klien yang perlu kamu tangani. Hari ini istirahat yang baik, jaga semangat. Pasti tidak masalah, serahkan padaku. Pak Gu, besok adalah pertemuan bisnis dengan Direktur Song. Rapat bisnis Anda benar-benar berniat menjadikan asisten Su sebagai perwakilan. Saya percaya padanya. Tapi rapat besok berkaitan dengan perusahaan bisnis paruh kedua tahun ini. Kalau gagal, asisten Su, ingat ya, kamu sebagai perwakilan grup Direktur Song punya banyak aturan minum. Jangan sekali-kali. Apa? Maksudku, saat minum, kamu tolong gantikan kami berdua minum. Kami berdua tidak bisa minum. Kami berdua tidak minum alkohol, dan tidak bisa membuat grup Gu kehilangan muka Xiao Zhao. Direktur Song, apakah hanya mengenalmu, tidak mengenalku? Ya, urusan perusahaan semua saya yang menghubungi, jadi belum pernah bertemu kamu. Asisten Su, kalau begitu malam ini kamu adalah pemimpin kami bertiga. Saya memimpin kalian? Ini tidak baik, kan? Apa yang tidak baik? Direktur Song. Asisten Zhao. Yang ini pasti adalah perwakilan dari Gu Teknologi, kan? Sungguh berpenampilan gagah. Yang ini baru perwakilan kami, asisten Su. Sekilas terlihat tegas, wanita tidak kalah dengan pria. Silakan masuk. Direktur Su. Di sini silakan. Kursi tamu utama.
Silakan duduk. Tamu utama Direktur Su, ini adalah budaya meja minum Anda sebagai hari ini tamu terpenting kami. Tentu harus duduk di kursi tamu utama. Di kampung kami posisi ini selalu diisi oleh yang bayar. Direktur Su benar-benar suka bercanda. Ayo, ayo, ayo. Biarkan saya atur. Biarkan saya atur, biarkan saya atur. Saya sebagai tuan rumah utama duduk di sini. Direktur Y sebagai pendamping duduk di sini. Asisten Zhao duduk di sini. Xiao Li sini duduk di sini. Yang ini adalah Ini adalah sopir grup kita Xiao Baiwan. Benar, benar, saya sopir Ibu Su. silakan duduk. Ibu Su, pepatah mengatakan, ada teman datang dari jauh, bukankah itu menyenangkan? Anda sebagai tamu utama hari ini, berikan sepatah dua kata untuk kita sebagai pembuka, bagaimana? Tadi tidak bilang harus pidato. Bertemu adalah takdir. Berjumpa adalah berkah, pasti takdir yang istimewa yang membuat kita bisa bersama. Pak Song bertemu di sini. Bisa bersama Pak Song menikmati anggur dunia, menikmati hidangan di meja, menyaksikan perubahan dunia pemandangan di sini yang terindah. Aku tidak minta angin, tidak minta hujan, tidak minta musim semi, panas, gugur, dingin, hanya minta teman-teman yang hadir. Semua bisa menjadi miliuner. Bagus. Bagus, luar biasa. Mari kita tepuk tangan yang paling meriah menyambut kedatangan Ibu Su. Ibu Su, kata-kata Anda tadi sangat bagus. Apa namanya ini? Ini namanya keberuntungan di puncak. Jadi, Pak Su, Anda harus minum 3 gelas dulu. Aturan apa ini? Ini namanya awal yang baik, Pak Su, silakan. Baik, Pak Su, Anda hebat minumnya. Pak Su, Anda yang membuka ikannya. Enak. Pak Su, Anda benar-benar beruntung. Potongan daging perut ikan yang Anda ambil adalah bagian dari ikan ini yang paling lembut. Kami punya aturan di sini disebut kepala 3 ekor 4 punggung, 5 perut 6. Jadi, Pak Su, Anda harus minum 6 gelas berturut-turut. Pak Su, Anda hebat minumnya, Pak Su. Apakah kita sudah waktunya membahas bisnis? Saya di perusahaan grup GU Anda memesan 100.000 unit robot pintar. Sekarang semuanya sudah terjual, tapi saya sudah kehabisan stok. Saya mengajukan ke pusat grup GU tapi belum disetujui. Bisakah Anda menyetujuinya? Tidak masalah. Ada masalah. Siapa ini? Sopir. Ini adalah Sopir, ada masalah. Kapasitas produksi perusahaan kita hanya bisa menyerahkan sebanyak ini. Lebih dari itu, tidak ada cara. Xiao Baiwan, meskipun dia sopir saya tapi karena saya terlalu sibuk Direktur Song, Anda juga tahu bisnis grup GU, kita sangat banyak. Memang agak kewalahan, jadi saya membagi beberapa bisnis kepada sopir. sopir mengelola bisnis. Saya mengerti, ini namanya multitalenta. Kalian berdua belajarlah banyak. Ya.
Saya orangnya paling suka, orang berbakat. Kamu dipanggil Bai Wanzong kan? Ayo, saya bersulang untukmu. Game. Dia tidak bisa minum. Dia masih harus menyetir. Sangat disayangkan. Asisten Zhao kerja sama kita sudah lebih dari 2 tahun, kan? Ini namanya 2 kebahagiaan datang bersamaan. Kamu juga harus minum 2 gelas, kan? Rayakan dong. Dia juga tidak bisa minum, dia nanti masih harus menyetir. Menyetir. Bukankah dia sopir? Dia ini. Bergantian menyetir, takut kelelahan. Asisten Zhao juga tidak bisa minum ya. Saya minum untuk mereka. Kamu untuk? Minum untuk mereka? Saya takut minumannya habis diminum mereka. Kita minum apa, Direktur Song? Baik, baik, baik. Direktur Su benar-benar berani dan tegas, tapi kita punya aturan di sini. Minum menggantikan harus 2 kali lipat. Direktur Su, hari ini semua orang sangat senang saya. Xiao Song, kagum padamu. Kedepannya, Kerja sama tidak berubah. Direktur Song. Direktur Song. Apakah saya sudah menyelesaikan tugas? Selesai dengan sangat baik. Kamu seorang diri berhasil mengalahkan 3 master ini. Direktur Song sudah mabuk. Bisa dikatakan menyelesaikan tugas dengan sempurna. Ini saya juga belum puas minum. Kenapa terburu-buru? Sebentar lagi, bukankah akan mengikuti acara tim departemen? Ada minuman untukmu. Di mana Jiu Jiu? Kenapa dia belum datang? Menunggu siapa? Ini acara kantor, kamu kok datang? Kenapa? Tidak menyambutku? Terlambat? Tahu ada minuman, sengaja berangkat lebih awal. 20 menit. Berangkat 20 menit lebih awal. Kamu masih bisa terlambat. Rumahmu di hutan terpencil? Kak Kian suka bercanda. Takut kebanyakan minum. Nanti aku bayar tagihannya, jangan marah Kak Kian. Bukannya sudah sepakat? Biarkan Li Qian yang bayar? Hal-hal sebelumnya, itu semua salah paham. Lagi pula acara hari ini, memang untuk merayakan mulai kerjaku. Iya kan, Kak Kian? Bagaimanapun juga, terlambat ya terlambat. Aku akan minum 3 gelas sebagai hukuman. Tiga gelas mana cukup? Kamu terlambat 10 menit, menurut aturan di sini. Harus minum 10 gelas. Gu kecil. Kamu tidak turun tangan? Ini pasti jebakan. Su Jiu Jiu. Sekarang giliranmu. Para karyawan senior ini Pasti, mau menjahili Su Jiu Jiu. tenang, dia bisa. Baik, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke, minuman hukumannya sudah habis. Kalau begitu, saya mau bicara sedikit. Saya sangat berterima kasih kepada asisten Zhao yang khusus mengadakan untuk saya acara team building ini. Saya lebih berterima kasih kepada para kakak atas kehadiran kalian. Bisa bekerja sama dengan kalian semua, saya benar-benar sangat senang. Minuman ini, saya doakan semoga kerja kalian lancar. Hidup bahagia. Bersulang. Kak Kian, saya tahu Anda adalah lulusan terbaik dari Tsinghua dan Peking, dan pernah menjabat di perusahaan Fortune 500 sebagai asisten khusus presiden direktur. Orang berbakat seperti Anda, kalau di zaman kuno,
pasti Kaisar berebut untuk mendapatkan bakat Perdana Menteri. Hal sebelumnya semuanya kesalahan saya. Minuman ini, saya bersulang untukmu. Kalau akrab, habiskan sekali teguk. Kakian, pasti merasa satu gelas minuman tidak bisa mengukur dangkalnya hubungan kita. Kalau begitu, saya minum satu gelas lagi. Itu hanya kesalahpahaman. Xiao Jiu, muda dan sukses. Mana mungkin saya ambil hati. Ayo. Kakian, berjiwa besar. Tahan minum ya, saya kagum. Kazao, kalau tidak tahu Anda lulusan terbaik di Amerika, saya kira Anda di Victoria's Secret yang memukau semua orang, supermodel gitu. Bisa bekerja dengan Anda yang berbakat dan cantik, wanita cantik luar biasa, saya sangat senang. Demi pertemuan ini, saya juga bersulang untukmu. Xiao Jiu, saya suka kamu sifat jujur dan terus terang ini. Bersulang? Hanya minum saja tidak baik untuk kesehatan. Xiao Jiu tahu para kakak semuanya suka kecantikan. Jadi hari ini khusus untuk kalian semua, setiap orang saya siapkan satu sarang burung walet untuk kecantikan dan perawatan kulit. Jangan sungkan hari ini, pesan saja apa yang ingin dimakan. Pastikan makan enak dan minum yang enak. Jiu, lihat. Xiao Jiu, kamu baik sekali. Kalian berdua jangan bersandar di tubuhku, panas. Lihat kan? Aku bilang dia bisa kan? Memang hebat. Pak Gu, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Mungkin aku terlalu lelah. Kalian main dulu, aku istirahat sebentar. Aku antar kamu istirahat. Aku ke toilet sebentar. Kamu bawa aku ke hotel ngapain? Mau apa? Tentu saja untuk membuatmu menggodaku. Mimpi. Gu Jingchen, ini tidak terserah kamu. Jangan harap. Setelah kita jadi suami istri, kamu juga tidak bisa menolak. Wah, kamu Chen Anqi, kamu benar-benar nafsu, seorang putri keluarga Chen yang terhormat sampai hati terhadap seorang. Su Jiu, kamu ngapain sih? Aku juga mau tanya kamu ngapain sama dia? Bukan urusanmu, kamu keluar. Pergi. Sakit? Dasar pengecut. Kamu, enak aja kamu tinggal di sini saja, diam di sini. Kembali sini. Jangan pergi. Su Jiu, kamu balik sini. Kembali sini. Lepaskan aku.
Kenapa kamu ada di ranjangku? Menurutmu? Sial pertamaku. Aku diracun. Jiu, tenang saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Mau apa? Gawat. Kalau Gu Jingchen yang itu, iblis tahu kau memberinya tanduk hijau. Gawat. Semuanya gawat. Ternyata kau khawatir soal itu. Iya Su Jiu. Aku akan membunuhmu. Chen Anqi. Kenapa kau di toilet? Kau tanya dia yang itu. Mengunciku di toilet, membuatku mendengarkan semalaman. Malam sepanjang malam. Aku akan mencekiknya. Chen Anqi, kau menggunakan ini trik kotor, sungguh menjijikkan. Gu Jingchen. Gu. Apa kau panggil dia tadi? Nona Chen, kamar Anda sudah waktunya. Apakah Anda ingin memperpanjang? Perpanjang apa? Saya di kamar mandi. Tidur semalaman. Minta saja pada mereka. Kalian. Jangan pergi, kalian. Selesai. Kenapa selesai lagi? Kamu selesai. Aku juga selesai. Kamu pada Gu Jingchen, kamu selingkuh dari Gu Jingchen. Gu Jingchen tidak akan melepaskanmu. Pekerjaanmu akan hilang. Gaji tahunanku 5 juta. Juga akan hilang. Dan denda 10 juta. Jiu, sebenarnya aku. Kita tidak bisa hanya dia menunggu kehancuran. Masalah ini tidak tahu berapa lama bisa disembunyikan. Nanti, kamu dan aku akan dipecat. Bagaimana kita nanti? Kamu tidak perlu berusaha keras seperti ini. Aku akan menghidupimu seumur hidup. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Cukup di rumah jadi ibu rumah tangga penuh waktu. Kamu hanya seorang pegawai kecil. Dengan apa menghidupiku? Xiao Baiwan, jangan bodoh. Aku rasa, aku harus memulai bisnis. Sebenarnya aku selalu punya sebuah inspirasi. Jiu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya, aku selalu ingin menciptakan sebuah anggur milikku sendiri, mendirikan merek alkoholku sendiri. Akhirnya proyek ini selesai. Jiu, aku akan segera kembali. Kamu pasti sangat merindukanku. Pagi-pagi sudah minum alkohol. Cuma berkumur. Kenapa kaget? Kamu sikat gigi pakai alkohol lagi? Kenapa kamu heboh? Kan sudah aku bilang, ini resep tradisional dari kampungku, disinfeksi dan memutihkan gigi. Lihat gigiku. Kamu ini memang nggak bisa lepas dari alkohol. Oh iya, kamu bilang beberapa hari lalu Bunga Camellia tentang mau bikin minuman baru. Aku dukung kamu. Hari ini aku akan bantu kamu daftarkan perusahaan. Lalu, ada apa? Jiu, kamu nggak apa-apa, Jiu. Kamu nggak apa-apa, Jiu. Aku kenapa ya? Jiu. Kamu nggak apa-apa, Jiu. Jangan-jangan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jiu. Jiu, kamu tidak apa-apa?
Ada apa? Jiu, kamu kenapa? Sakit di mana? Aku tidak apa-apa kok. Ya, mungkin saja, mungkin. Kebanyakan minum. Minum terlalu banyak. Perut tidak enak. Aku akan segera hubungi rumah sakit. Tidak usah. Masalah kecil begini. Kamu sering ke rumah sakit. Kamu sangat kaya. Kamu tahu apa itu hidup hemat? Ini masalah kecil. Kamu sudah muntah parah begitu. Masih disebut masalah kecil. Dengarkan aku, periksa ke dokter. Tidak usah. Muntah terus, lama-lama biasa. Kamu ini sungguh. Hal begini masa muntah terus jadi biasa. Lihat, tidak enak badan lagi kan? Sebenarnya aku lagi datang bulan. Jadi, Kalau begitu, kamu istirahat dulu. Aku masak untukmu, dan buatkan air gula merah. kamu bisa masak? Terus kenapa sebelumnya tidak masak? Seperti orang yang numpang makan dan tinggal gratis? Seperti gigolo. Baiklah, kamu istirahat dulu. Aku masak untukmu. Jiu, aku pulang. Apa, Bu Direktur Gu? Gu, Direktur Gu, kenapa kamu sudah kembali? Bicaralah. Direktur Gu, kenapa kamu di sini? Xiao Tang ya, aku rasa akhir-akhir ini kamu seharusnya sedang dinas luar kan? Direktur Gu, ini rumahku. Naik gaji. Aku naikkan gajimu, naik gaji. Baru Tang-Tang sudah kembali ya? Tidak kok, dia sedang dinas luar. Aku seperti mendengar suara Tang-Tang. Dan juga aroma Tang-Tang sampo yang biasa dia pakai. Tidak, tadi itu tukang ledeng datang sebentar. Mungkin pakai sampo yang sama. Benarkah? Aku telepon Tang-Tang tanya ada apa. Kamu pasti terlalu rindu Tang-Tang. Terlalu lelah, cepat kembali lanjutkan tidur. Kalau makanan sudah siap, aku panggil kamu. Masa? Aku bilang sama kamu, hidungku sebenarnya cukup tajam, aku benar-benar mencium bau Tang-Tang. Lihat sudah demam ringan, pasti sudah linglung karena demam. Cepat istirahat. Istirahatlah. Tang-Tang, apakah kamu tadi sudah kembali? Tang-Tang, kamu tadi balik, ya? Aku sedang dinas di luar kota. Kamu kangen aku, ya? Tang-Tang, aku kangen banget sama kamu. Aku bilang, selama ini aku mengalami banyak hal. Kelihatan sih, bukan kedengaran. Tenang aja. Aku segera pulang kok. Tutup dulu ya. Jiu, sekarang ini aku juga tidak tahu kapan aku harus pulang. Jiu, setelah kerja makan bersama aku, yuk. Tidak sempat. Sibuk banget, sibuk banget. Kamu sudah begadang berapa hari? Sampai muncul lingkaran hitam di mata. Makan bersama aku santai-santai. Rasanya masih kurang sesuatu. Tapi sebenarnya kurang apa ya? Dengarkan, taruh gelasnya. Sudah kubilang aku sedang meneliti minuman baru, aku kekurangan inspirasi. Tuan Gu, ini aku, Anki. Tuan Gu. Tebak apa yang aku bawa untukmu? Kabar baik. Sudah kubilang belum? Jangan ganggu aku. Sudah kubilang sibuk banget. Berteriak apa sih? Tidak lihat aku sedang bicara dengan Tuan Gu. Kamu tidak lihat,
Aku sedang meracik minuman. Apa urusanku? Nona Chen. Ada apa? Cepat bilang. Anu kakek Qin sudah mulai persiapan untuk jamuan kenegaraan tahun ini? Sudah dengar? Aku sudah atur orang untuk berkoordinasi dengan keluarga Qin. Tidak ada urusan lain. Silahkan. Jangan buru-buru, tuanku. Kakek Qin juga berencana mengadakan acara mencicipi minuman. Tempatnya dipilih di tempat acara keluargaku. Jika di acara mencicipi minuman menjadi juara maka bisa menentukan jamuan kenegaraan berikutnya loh. Acara mencicipi minuman aku bisa ikut? Acara mencicipi anggur aku boleh pergi? Kok nggak ada suara langkah kakinya? Kaget banget. Maaf ya, jadi aku bisa pergi nggak? Menjauhlah, aku nggak mau ketularan bau miskinmu. Nggak ada bau. Coba cium, ada bau? Kekanak-kanakan. Perempuan memang menjijikkan. Mana mungkin Mas Gu tertarik sama perempuan macam ini? Jangan bikin aku mual di sini. Acara mencicipi anggur, hanya Kak Gu yang boleh pergi. Jiu-jiu nggak pergi, aku juga nggak pergi. Kamu pasti pergi, Paman Gu butuh kamu pergi. Jadi kamu harus pergi. Nggak ada yang bisa memaksaku. Buktikan padaku. Nggak ada yang bisa memaksanya. Apa urusanmu lagi? Bisa nggak kita diberi ruang pribadi dong, tahu nggak apa itu sopan? Tapi ini rumahku, aku bebas pergi kemana saja. Aku juga bisa di sini bolak-balik. Bolak-balik. Perempuan ini harus cari cara memberi pelajaran padanya. Iya, kamu memang tinggal di sini, tapi acara mencicipi anggur yang dipilih kakek Qin tempat acara keluarga Chen. Siapa yang aku mau izinkan masuk ya boleh masuk. Aku juga punya tanggung jawab. Mencegah orang yang tidak sopan, orang bodoh dari desa. Beneran nggak boleh masuk? Kata nggak boleh ya nggak boleh. Siapa suruh kamu tadi bikin aku mual? Ya sudah, aku cari cara sendiri. Kalau kamu mau minta tolong padaku, dengan sikap yang tulus, aku bisa pertimbangkan. Tolong aku, biarkan aku pergi. Apa yang membuat dia berlutut di depanku atau tidak? Membuat Tuan Gu melihatku. Lebih buruk, mungkin aku bisa berpura-pura, mulut keras hati lembut. Membuatmu memohon padaku, kamu benar-benar memohon padaku. Cukup patuh ya. Kalau begitu aku bisa pergi? Tidak, yang tadi aku katakan, hanya pertimbangan. Jiu-jiu, kenapa kamu ingin pergi ke acara pencicipan anggur? Pecandu anggur ingin minum gratis. Orang seperti dia, paling suka cari untung kecil. Akhir-akhir ini aku bukan sedang meneliti anggur baru, aku merasa ada yang kurang. Aku ingin cari inspirasi. Intinya bukankah cuma ingin minum gratis? Jadi sebenarnya aku bisa pergi atau tidak? Boleh, tapi ada syaratnya, kamu harus ke rumah sakit, ambil laporan medical check up untukku. Acara pencicipan anggur apa? Sampai perlu laporan MCU, aku pergi mencicipi anggur, bukan untuk minum banyak. Tentu perlu, setiap hari di acara pencicipan. Banyak yang masuk ICU karena minum. Kalau terjadi apa-apa siapa yang tanggung jawab? Nanti, di laporan MCU-mu, aku bisa buat sesuatu, bisa membuat Tuan Gu tidak lagi bergantung padanya. Selama dia tidak bisa minum anggur, ketergantungan Tuan Gu padanya berkurang, aku bisa masuk ke celah itu. Pergi MCU itu bagus juga. Karyawan perusahaan kami, setiap tahun pergi MCU. Besok aku antar kamu ke rumah sakit Jiangcheng. Sekalian periksa kondisi tubuhmu. Ada masalah lain atau tidak? Repot amat. Aku cuma mau minum anggur, langsung pergi aja tidak bisa? Kamu juga bisa tidak pergi. Kalau tidak karena mempertimbangkan dia, aku malas peduli sama kamu. Pergilah, ada masalah atau tidak. Diperiksa juga baik. Dokter, ada masalah? Kenapa? Kenapa? Su Jiu-jiu Nyonya Su. Ya, saya. Nyonya Su, minum alkohol? Sekarang? Jangan dong. Anda juga tahu itu tidak baik, maksudku, biasanya, minum atau tidak? Minum sedikit, sesekali minum sedikit. Serius? Baik. Sebaiknya jangan minum dulu, meskipun hatimu sehat, tapi... Kamu sedang hamil? Jadi, perhatikan pola makan akhir-akhir ini, jangan sekali-kali minum alkohol.
Saya akan segera kembali. Jiu-Jiu, tubuhnya tidak sehat. Jaga dia baik-baik. Hei Pak Gu. Akhirnya aku bisa pulang. Para tamu undangan, saya merasa terhormat menjadi pembawa acara kompetisi mencicipi anggur kali ini. Tuan Qin tidak suka basa-basi, jadi saya akan langsung ke intinya. Kompetisi mencicipi anggur ini akan menentukan pencicip anggur terbaik. Pemenangnya bisa menentukan penyedia anggur untuk jamuan kenegaraan berikutnya. Tuan Qin ingin pencicip anggur itu benar-benar orang yang paham anggur. Aturan kompetisi ini sangat sederhana. Sistem gugur. Kami akan terus menyajikan anggur. Pencicip harus tepat menebak tahun anggur. Setiap ronde, tingkat kesulitan akan naik. Di dalam gelas akan dicampur anggur lain, 1 jenis, 2 jenis hingga 10 jenis. 10 jenis, apa mungkin manusia bisa menebaknya? Ku dengar, pencicip andalan grup Du, paling hebat, bisa menebak 5 jenis anggur. Lebih dari itu, belum pernah dengar. Grup Du 10 tahun lalu juga memenangkan penyedia jamuan kenegaraan. Mereka pasti jago. Grup Gu sekarang sudah nomor 1 di Tiongkok. Grup Du sudah ketinggalan zaman. Mari kita sambut pencicip pertama Gu Jingchen dari grup Gu. Mereka datang. Kenapa Gu Jingchen? Katanya dia alergi alkohol, tidak bisa minum. Iya, harusnya yang punya ketahanan minum tinggi, Gu Xiao yang maju. Gu Jingchen, apakah kamu datang untuk mempermalukan grup Gu? Mempermalukan? Tanpa Su Jiu-Jiu. Kamu bukan siapa-siapa. Belum pernah dengar Tuan Gu bisa mencicipi anggur. Kamu pikir hanya kamu yang paham anggur? Maaf ya, di seluruh Jiangcheng, belum ada yang bisa menandingiku. Tuan Gu, asal kamu mau bersamaku, kompetisi ini aku bisa mewakilimu. Jangan lupa, aku juga pencicip anggur kelas 1. Kamu tidak boleh pergi. Tadi aku mendengar kamu muntah. Tubuhmu sudah tidak mengizinkanmu minum lagi. Aku tidak pergi, masa dia minum? Besok aku akan memberinya pemakaman. Lalu bagaimana dengan tubuhmu? Kemarin kamu ke rumah sakit, apa kata dokter? Selamat ya, Nona Su, kamu hamil. Selama hamil, ini perhatikan pola makan, jangan minum alkohol. Dokter kata dokter aku hanya gangguan pencernaan, cukup jaga pola makan. Tang-tang, lepaskan aku benar-benar harus pergi membantunya, dia akan mati. Tetap tidak boleh. Kamu adalah sahabat terbaikku. Kepala desa menyuruhku menjagamu. Kenapa? Jangan-jangan kamu juga ingin ikut? Gu Xiao itu minum 1000 gelas tidak mabuk. Tidak mabuk apanya. Bahkan asistenku Su Jiu-Jiu pun dia kalah. Tapi mana Su Jiu-Jiu? Sekarang yang bisa membantumu hanya aku. Dan aku sudah bilang dari dulu. Kamu dan aku adalah pasangan yang sempurna. Cepat menyerah gadis desa itu. Nona Chen, aku sudah bilang, kita tidak cocok, jangan ganggu aku lagi. Gu Jingchen, nanti aku yang akan maju untukmu, kamu diam saja, lihat saja di sini, jangan buat malu kelompok Gu. Kamu belum berhak mengatur aku Gu Xiao. Kamu mau maju sendiri, atau ingin orang tidak berguna di sampingmu yang maju? Baik, kamu maju. Mari kita sambut perwakilan dari perusahaan anggur Du, Tuan Song Jie. Ternyata Tuan Muda Song, sendiri yang turun. Grup Gu, sekarang dalam bahaya. Bukankah Gu Xiao juga turun? Kemampuan mereka seimbang. Gu Jingchen, Tuan Muda Song sendiri sudah turun, dia adalah juru cicap anggur peringkat internasional, kalau kamu, pewaris kelompok Gu. Direktur Gu, bagaimana kalau aku yang maju? Setidaknya aku sedikit mengerti anggur. Kamu bahkan tidak sebaik aku diam. Tunduk padaku, aku bisa dengan enggan menjadi sorotan untukmu. Tuan Muda Gu, kamu masih punya kesempatan loh. Silakan sambut grup Gu Jingchen naik panggung.
Aku beri kau kesempatan, kau juga tak berguna, biarkan aku sampah. Berhenti. Aku maju. Hanya kau? Baiklah, aku ingin lihat bagaimana kau mempermalukan keluargaku. Pak, bisakah lebih cepat? Saya buru-buru menolong orang. Saat ini, aku sudah menunggu 5 tahun. Nona, pegangan erat. Kaulah Direktur Gu. Yang sebelumnya cukup kuat minum asisten Su kemana? Dia sakit lambung bocor, tak bisa minum alkohol. Sayang sekali. Asisten Su tidak datang, Gu Xiao dari pihakmu, juga tidak turun. Kalau begitu, untuk jamuan negara ini aku akan terima dengan senang hati. Meskipun aku tidak bisa minum tapi aku bisa mencium dan melihat kakekku memulai dari nol. Sejak kecil aku belajar darinya. Dukang. Anggur tua tahun 85. Aroma kuat. Gu Jingchen ini hebat sekali. Ini. Hanya dengan mencium saja bisa tahu. Masa sih? Kok bisa gitu? Direktur Gu, kamu hebat banget. Pantas saja pewaris grup Gu hanya dengan mencium dan melihat sudah bisa membedakan grup Gu memang terkenal ya. Sama-sama Dukang Yun Jianxian tahun 80 aroma saus, anggur seperti ini hanya kakek Qin yang punya koleksi, kan? Kemampuan dua pencicip anggur sangat kuat. Mari kita lanjut ke babak berikutnya, campuran anggur. Direktur Gu kali ini campuran dua jenis anggur. Jika kamu masih bisa menciumnya, aku langsung mengaku kalah. Jangan pingsan di lapangan memalukan. Gu Xiao, biarkan aku turun ke lapangan. Aku sungguh ingin membantumu. Gu Zong. Aku rasa begini. Agak tidak sportif. Aku ingin sekali dengan Gu Xiao. Bertanding. Kamu berani lawan aku? Rp1.000.000. Letakkan gelasnya. Kalau tidak bisa minum, jangan memaksakan diri. Jiu, kok kamu datang? Bukankah kamu seharusnya istirahat di rumah? Busu. Kita bertemu lagi. Apa Busu? Cuma gadis desa dari kampung. Tuan Song kamu sebelumnya juga tertipu olehnya. Menurutku seharusnya Gu Jingchen yang menipu Su Jiu. Su Jiu, apa kamu tidak tahu kakak laki-lakiku yang baik adalah Gu Jingchen? Rp1.000.000. Kamu adalah Gu Jingchen. Jiu, aku tidak sengaja menipumu. Selamat ya, Nona Su, kamu hamil? Selama masa kehamilan ini perhatikan pola makan, jangan sekali-kali minum alkohol. Aku sangat khawatir padamu datang membantumu tanpa pikir panjang. Jiu, dengarkan penjelasanku, aku selalu ingin memberitahumu. Tapi Gu Jingchen membutuhkanmu baik untuk merebut pesanan Pak Wang, atau pertemuan dengan Pak Song bahkan membawamu ke tempat kakek untuk menghadapi kakek. Semua membutuhkan seseorang sepertimu sebagai alat. Su Jiu, kamu jangan-jangan berpikir Tuan Gu benar-benar suka sama perempuan desa sepertimu.
Kalau bukan karena kamu bisa minum, pantas saja kamu mendekati Gu Jingchen. Bagimu, bagi Gu Jingchen hanyalah pelengkap, hanyalah alat. Dia selalu memanfaatkanmu. Bodoh. Dia ingin memanfaatkanmu untuk memenangkan kompetisi anggur. Dengan begitu kakek bisa memberikan grup Gu posisi direktur utama kepadanya. Dia di satu sisi memanfaatkanmu, di sisi lain mempermainkan perasaanmu. Hari ini aku akan memberitahumu. Orang yang benar-benar dicintai Tuan Gu adalah aku. Pelengkap. Alat. Aku akan menghidupimu seumur hidup. Kamu tidak perlu melakukan apapun, cukup di rumah jadi ibu rumah tangga penuh waktu. Jiu, jangan dengar omongan Gu Xiao, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku selalu menyembunyikan ini darimu. Ini salahku. Aku punya alasan. Aku bisa menjelaskannya padamu. Menjelaskan apa? Bukankah demi merebut dariku posisi pewaris? Kakak, kamu benar-benar munafik? Perempuan desa yang malang mengira ayam kampung bisa jadi burung phoenix. Hari ini Tuan Gu dibantu olehku, tidak butuh bantuanmu, ayam kampung. Hari ini, aku yang bantu Gu Shao. Gak perlu kamu, si ayam liar. Acara mencicipi anggur. Jiu, aku. Cukup. Gu Jingchen, kamu sudah membuat grup Gu cukup malu. Su Jiu, orang seperti Gu Jingchen, dari kecil munafik. Kamu ikut dia, hanya jadi pengikut, tapi aku beda. Kamu mau apa? Aku dukung kamu. Aku dengar kamu ingin membuat anggur sendiri. Butuh bantuan apa? Bapak-bapak, maaf mengganggu. Lomba anggur kita ini masih lanjut? Jiu, aku tahu semua penjelasan tak berarti. Tapi aku cinta kamu. Tapi aku mencintaimu. Gu Jingchen. Ini terakhir kalinya aku membantumu. Kita selesai di sini. 1 juta. Kita selesai di sini. 1 juta. Nona Su hamil. Jiu, kamu tidak boleh minum. Aku tidak minum. Masa aku lihat kamu minum? Apa aku harus mengantarmu ke pemakaman? Jiu, aku kenapa? Sudah di saat seperti ini, jelasin apa? Kalau tidak bisa juga, aku yang minum aja. Jangan sampai Pak Song menunggu terlalu lama. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggunya lagi. Gu Jingchen. Kita sudah selesai. Kamu juga tidak perlu mengatakan hal lain padaku, aku juga tidak mau mendengar. Tuan Gu, wanita ini apa bagusnya? Apa pantas kamu melakukan ini? Sudah kubilang, aku bisa membantumu. Gu Jingchen, kamu menjijikan. Sampai kapan aku harus mual? Sampai kapan? Bisakah kau seperti laki-laki sejati? Bersikap tegas. Cepat-cepat seperti badut. Keluar dari sini. Jiu, kamu tidak boleh minum anggur ini. Apa kamu tahu kamu sudah? Sudah apa? Su Jiu, kamu sebenarnya kenapa? Tuan muda, kenapa Anda juga begitu perhatian? Perempuan ini ya. Bukan urusanmu, diam. Ini bukan urusanmu. Lepaskan aku. Jiu, aku rela menggunakan segalaku untuk menebus dosa termasuk nyawaku. Siapa mau nyawamu? Kamu tadi menerima pesan apa? Keluarkan ponselmu. Tuan muda, kedua.
Ini urusan pribadi Tuan Gu. Kamu ingin orang tuamu besok melihatmu di berita tenggelam di sungai? Aku sama sekali tidak mungkin mengkhianati Tuan Gu. Aku benar-benar tidak tahan dengan wanita seperti ini. Badannya tidak enak, pura-pura kuat. Aku merasa tidak enak badan. Pura-pura kuat. Biarkan aku minum. Tuan muda, apa yang kau lakukan? Aku tidak perlu menjelaskan padamu. Tidak masuk akal. Gu Xiao, ini urusanku. Kau tidak perlu membantu. Baiklah. Kalau begitu besok aku akan menyiapkan pemakamanmu. Gu Jingchen, kau gila. Kau ingin aku mengurus jenazahmu? Denganmu di sini, aku tidak akan mati. Dukang tahun 95 aroma kuat. Masih ada sedikit di dalamnya Luzo Lao Jiao. Tahun 2000. Bukannya kamu alergi alkohol? Dan anggur yang dicampur, kamu bisa merasakan tahunnya? Mana mungkin? Mari kita ucapkan selamat grup Gu berhasil maju ke babak berikutnya. Gu Jingchen, kamu ternyata tidak apa-apa. Pak Gu, bagaimana caranya? Xiao Baiwan, kamu tidak apa-apa. Ada yang tidak enak badan? Mau ke rumah sakit? Bagaimana cara menyelamatkanmu? Aku tidak apa-apa. Karena kamu adalah obatku. Hanya dengannya. Ternyata memiliki efek seperti ini. Mao Tai tahun 83 dicampur dengan Wu Liangye. Mari kita ucapkan selamat grup Du berhasil maju ke babak berikutnya. Direktur Song, Anda terlalu merendah. Tanpa basa-basi, mari kita mulai babak berikutnya. Dua sommelier sampai bisa mencapai babak ini. Kali ini ada 8 campuran anggur. Siapa yang akan bertahan sampai akhir? Mari kita tunggu dan lihat. 8 campuran anggur? Itu sudah batasnya, kan? Tidak apa-apa. Aku punya obat. Di dalamnya ada Jianan Chun dan Fen Jiu. Dua sisanya adalah Jiu Gui dan Si Feng. Direktur Gu. 8 jenis anggur. Sudah batasnya, kan? Menyerah sajalah. Di babak ini, kamu sudah ragu-ragu cukup lama. Selanjutnya masih ada 9 jenis, 10 jenis, bahkan 11 jenis. Kamu tidak akan kuat Jiu Jiu. Bagaimana menurutmu? Siapa yang tahu denganmu? Lepaskan. Kedua juru cicip anggur sangat kuat kemampuannya. Selanjutnya kalian akan mencicipi Tuan Qin anggur yang dibuat sendiri olehnya. Kalian semua masih muda dan berbakat. Ayo mulai. Anggur berkualitas. Tuan Qin anggur berkualitas buatan sendiri. Anggur Qin berusia 80 tahun.
dicampur dengan dukang. Tapi saya tidak bisa merasakan tahunnya. Ini soal bonus, kan? Mudah sekali. Sama. Anggur kin berusia 80 tahun. Tidak dicampur dengan anggur lain. Hanya saja gelasnya belum dicuci. Di dalamnya ada sedikit aroma dukang. Tuan Qin. Maaf, apakah 2 gelas anggur ini sama atau tidak? Benar. Direktur Gu. Kamu kalah. Di dalamnya tercampur dukang, wajar jika tidak bisa merasakannya, lagi pula sudah melewati begitu banyak ronde lidahmu. Sudah mati rasa, sejak lama. Saya yakin gelas ini belum dicuci, jadi ada bau dukang di dalamnya. Sangat tipis. Direktur Gu. Anda meragukan Tuan Qin? Seluas ini ruang konferensi. Orang yang bisa masuk adalah yang terlatih profesional, mana mungkin tidak mencuci gelas. Dia benar. Gelasnya memang belum dicuci. Xiao Gu bagus sekali. Tidak mempermalukan Lao Gu, pemabuk itu. Kakek Qin terlalu memuji. Mengenal anggur, memahami anggur. Sangat bagus, muda dan berbakat. Acara ini selesai di sini. Tuan Qin beri saya 1 kesempatan lagi. Saya bisa mencicipi 10 jenis anggur. Mari kita ucapkan selamat kepada grup Gu Sommelier. Direktur Gu, boleh tanya. Apakah Anda berencana anggur untuk jamuan kenegaraan adalah? Tidak perlu ditebak, pasti dari grup Gu, anggur putih khas Gu. Atau mungkin Pak Tua Gu, yang dibuat sendiri, anggur putih Langtian. Pemasok yang saya tunjuk adalah milik Su Jiu Jiu. Jiu Jiu yang tak terlupakan. Apa? Mari kita ucapkan selamat. Apa itu Jiu Jiu yang tak terlupakan? Gu Jingchen, kamu gila. Jiu Jiu. Benar-benar tidak mudah ya, akhirnya Pak Gu melangkah ke langkah ini. Meskipun kalah, tapi cukup bagus juga. Tuan muda Gu Jingchen, dia gila. Dia benar-benar menggunakan kuota yang sangat berharga memilih sesuatu yang kita belum pernah dengar, arak merek abal-abal sebagai minuman jamuan kenegaraan dan juga melamar. Su Jiu Jiu, nikahlah denganku. Aku bisa memberikan semua yang kau inginkan. Aku mendukungmu tanpa syarat. Bukan, kalian keluarga Gu semuanya segila ini? Hanya Gu Xiao yang segila itu. Gu Xiao, kau gila apa? Apa maksudmu? Aku melamar? Urusan apa denganmu? Jiu Jiu mengandung anakku, kau bilang. Apa tidak ada hubungan denganku? Terus, anak ini juga bermarga Gu denganku. Kalian sudah menikah? Sudah ambil surat nikah? Belum, kan? Jadi kau tidak boleh menghalangi aku menikah dengan Jiu Jiu. Kau. Astaga. Gu Xiao ini memang cukup gila ya. Kamu seharian gelisah terus. Ada yang ganggu kamu? Aku punya teman. Baik. Kamu punya teman. Lalu? Dia dilamar orang. Lalu? Dia kaget terus kabur di depan umum. Sekarang pikirannya kacau, gak tahu harus gimana. Kalau gitu teman kamu itu suka sama cowoknya? Suka enggak? Bukannya itu teman kamu? Kenapa kamu mikir? Aku? Masa sih? Pokoknya temanku. Kalau kamu suka atau enggak suka? Bukan aku temanku. Baik, bukan kamu. Bete banget, aku seharusnya nggak bilang ke kamu.
Selamat ya Nona Su, kamu hamil. Selama hamil, jaga makanan jangan minum alkohol. Teriak. Kamu mau kemana? Beli bir non-alkohol, ada barang kayak gitu? Minumannya udah diantar? Kamu? Kamu ngapain sih? Keluarin semua barang. Jiu-jiu kamu punya utang? Jawab dong Jiu-jiu. Tang tang tang. Mau ngapain? Ngapain? Aku. Tempat tinggalmu terlalu kumuh. Aku sudah mengganti semuanya. Dan bau seseorang. Aku tidak suka. Sebenarnya kamu mau apa? Bukan. Apa yang terjadi? Kalau kamu mau pindahin furnitur, pindahin aja. Kamu malah buang aku keluar. Apa maksudmu? Ini rumahku. Mulai sekarang bukan lagi milikmu. Abiau. Maaf, sudah biasa. Ini. Mau apa? Kasih aku uang. Tipis banget sih. Kartu hitam. Mulai sekarang rumah ini menjadi miliknya. Kamu keberatan? Enggak. Enggak keberatan. Jiu-jiu. Orang ini kenapa sih? Jangan pedulikan dia, dia memang begitu. Berkicau ngomong apa? Mengumpat aku? Enggak kok. Gak berani. Maksudku, kalau mau marahin aku, marahin aja dengan keras. Aku belum pernah lihat ekspresi kamu saat marah. Kalau gitu, boleh tanya satu pertanyaan, kamu jangan marah ya. Gak marah. Kamu sakit ya? Apa kita sudah akrab? Belum akrab, makanya harus sering kontak. Nanti bisa menikah. Aku bilang kamu sakit, ternyata kamu memang sakit. Ya kan? Kita baru ketemu sekali. Sebenarnya kamu suka apa dariku? Bilang aja, aku bisa berubah. Aku suka. Selain aku bernapas, Aku suka kamu lebih kuat minum. kamu ini lebih parah dari suruh aku mati saja. Kakak, mana ada orang yang suka karena seseorang bisa minum? Suka sama orang? Apa hubungannya denganmu? Kamu cuma perlu cepat jatuh cinta padaku. Kamu gila ya? Kasih aku. Bajingan Gu Jingchen. Ini yang kamu kasih nama kontak untuk kakak baik? Hei. Zhao. Saya punya pertanyaan. Silahkan, Direktur Gu. Saya punya seorang teman. Baik. Seorang teman? Dia suka seorang gadis. Lalu dia dengan gadis itu menyatakan cinta. Lalu? Lalu gadis itu lari. Direktur Gu, kamu ditolak oleh Nona Su. Sudah kubilang, itu temanku. Baik. Temanmu juga ditolak. Jiu-jiu. Dia di mana sekarang? Bagaimana saya? Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Nona Su. Dia tidak datang? Sudahlah, aku akan meneleponnya. Halo. Gu Xiao. Kamu akhirnya sampai pada titik ini, bukan? Apa? Kakakku yang baik? Kamu terkejut? Katakanlah. Berapa tebusan yang kamu minta? Gu Jingchen, apakah kamu menghinaku? Gu Jingchen, apa kau menghina aku? Berikan padaku. Hei, Gu Jingchen. Jiu-jiu, kau tidak apa-apa? Tenang saja. Berapapun uang tebusan yang dia minta, hari ini aku akan datang menyelamatkanmu. Jangan dulu membuatnya marah, aku akan cari cara.
Yang membuatnya marah sepertinya bukan aku. Tapi kau. Aku tidak diculik. Aku paham. Orang yang diculik tidak akan pernah bilang dirinya diculik. Selanjutnya, kau cukup bilang iya atau tidak. Sisanya aku yang atur. Apa-apaan sih? Bicara apa kau? Aku tidak diculik. Gu Xiao membawa beberapa orang. Gu Jingchen, aku benar-benar mohon, tidak ada kejadian seperti itu. Bisa ulangi sekali? Ku bilang tidak ada kejadian seperti itu. Iya. Homofon iya adalah 4. Gu Xiao membawa 3 orang, menculikmu, kan? 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. Termasuk Gu Xiao. Sepertinya memang 4 orang. Aku tidak menculik. Terus sekarang kau di mana? Aku jemput. Tidak ada penculikan. Lagi pula, hari ini aku cuti. Meskipun kau atasanku, kau tidak berhak menggangguku. Atasan? Kenapa dia tidak panggil aku Direktur Gu? Atau panggil langsung namaku? Dir. Perumahan bunga. Gu Xiao membawamu ke rumah sahabatmu. Aku akan ke sana sekarang. Stop. Aku malas bicara denganmu. Diam, jangan bicara. Kau juga jangan ganggu aku. Aku muak dengan kalian berdua. Wanita marah memang menakutkan. Direktur Gu, ini bukannya beberapa waktu lalu yang baru kamu beli tongkat golf kan? Bajingan itu. Ayo, masuk dan lihat apa yang dia lakukan. Jiu-jiu. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, sudah kubilang aku tidak diculik. Gu Jingchen. Sekarang bolehkah kamu pergi? Aku pergi. Sepertinya yang harus pergi adalah kamu. Ada apa ini? Barang-barang di kamarku mana? Barang-barang ini punya siapa? Selera yang buruk. Bawa orang-orang tidak berguna ini keluar. Ya. Direktur Gu tolong aku, Direktur Gu. Direktur Gu, tolong. Aku bisa jalan sendiri. Katakan. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Apa tidak jelas? Aku mau tinggal di sini. Bersama Jiu-Jiu. Kamu tinggal di sini? Lalu aku tinggal di mana? Tenang, bagaimana bisa aku melupakanmu kakakku yang baik? Aku sudah membelikanmu. Kandang anjing besar, akan segera tiba villa besar, yang berdiri sendiri. Pasti cocok untukmu dengan gaya Direktur Gumu. Gu Xiao, kamu keterlaluan. Kamu mau menggunakan Jiu-Jiu untuk mengancamku, kan? Jangan panggil begitu akrab. Jiu-Jiu, nanti adalah adik iparmu. Apa yang kamu bicarakan? Sayang sekali. Orang yang disukai Jiu-Jiu adalah aku omong kosong, akulah dia hanya malu. Cukup? Kalian berdua saudara, jangan ganggu aku di sini, bisa? Aku ingin tenang. Jiu-Jiu. 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 Kamu tidak mau kerja tidak apa nanti kalau kamu mau kerja bilang saja padaku. Sedang apa di sini?